Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Wilda Fahria Mumtaz Agustina, absen 34. Saya Fazal Safana Aisyah, absen 8. Saya David Al-Syafira, absen 5. Saya Hania Putri Paramita, absen 12. Saya Amirul Tumadera Gima, absen 2. Saya Hikarunial Iza, nomor absen 13. Saya Rizky Andrian, absen 30. Sekarang kami berada di salah satu situs kearifan lokal yang ada di Desa Mentaras, yakni Makam Mbah Husein. Di belakang saya ini adalah makam Said Husein dan muridnya Sunan Perembayun. Mbah Husein ini adalah salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Desa Mentaras. Sedangkan Sunan Perembayun adalah salah satu santri Mbah Husein yang meneruskan perjuangannya dan membantu warga Mentaras sembuh dari suatu wabah. Sejarah Mbah Husein yang ada di Mentaras itu sebenarnya ada sejarah besar yang melatar belakangi keberadaan Mbah Husein. Salah satunya adalah bahwa Mbah Husein yang dalam istilah Mentaras itu sering disebut sebagai Mbah Kuasen atau Mbah Wongso. Padahal sesungguhnya nama beliau dari penelusuran tim sejarah itu namanya adalah Mbah Said Husein. Aslinya Mbah Said Husein. Beliau keturunan langsung dari Sunan Giri. Dari Mbah Sunan Giri, keturunan keempat langsung yang namanya Mbah Husein ini. Beliau adalah seorang ulama dari Madura. Nah, dari Madura berkelana atau mengembara, akhirnya nyampe di sebuah tempat. Dulu belum ada namanya. Kemudian Mbah Husein ini atau Mbah Wongso ini mendirikan padepokan kecil, kemudian mendatangkan masyarakat setempat, sehingga di situ terjadi proses belajar mengajar tentang keagamaan, ngaji, diskusi tentang kehidupan. Nah, akhirnya tuh lama kelamaan semakin banyak, akhirnya istilahnya diganti, ayo mondok lah. Itu yang namanya dusun pondok. Jadi awal sejarah Mbah Husein di Mentaras ini dusun pondok. Nah, ini dukuhan pondok itu awal mula Mbah Husein menetap di situ. Ono santri-santri ini, wis kayak ini gila. Jadi ono santri-santri ini. Dan akhirnya disepakati di situ adalah tempat pertama kali Mbah Husein hijrah dari Madura mengamalkan atau mengajarkan keagamaan di dusun pondok itu. Nah, dusun pondok yang merupakan cikal bakal Desa Mentaras. Berjalannya waktu tambah besar, tambah banyak. Nah, akhirnya dukuhan pertama kali yang menjadi embrio ataupun cikal bakal Desa Mentaras adalah dusun pondok itu ya, dusun pondok. Di mana Mbah Wongso adalah orang pertama kali yang berjuang untuk mengajarkan agama Islam di situ. Kemudian lambat laun akhirnya bergeser dari dusun pondok itu menuju ke sejarah Desa Mentaras. Nah, namun di dalam sejarah Desa Mentaras, Mbah Husein sudah tidak masuk ke aspek pemerintahnya, namun pada ilmu agamanya Mbah Husein ya pada waktu itu. Mbah Husein. Nah, artinya sejarah Mbah Husein ini sebagian ada yang tertelusuri dan sebagian ada yang tidak tertelusuri. Sampai hari ini tim inovasi desa membuat atau melakukan pemugaran makam itu adalah dalam rangka memberikan penghormatan terhadap Mbah Husein. Nah, kita masih menggali sejarah, namun dari sejarah yang ada itu sudah cukup mewakili, artinya silsilah dari Mbah Husein sampai ke Mbah Maimun. Nah, itu ada hubungannya dengan Mbah Husein. Saya nonton nongoni media-media itu rame loh, nongoni apa? Mbah Husein. Sama ketika sejarah Mbah Husein situ muncul yang namanya silsilah dari Mbah Maimun. Nah, itu muncul dengan jelas Mbah Husein Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Itu sejarahnya Mbah Husein, sehingga kita merasa terbantukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di makam Mbah Husein sendiri. Karena apa ya, bagi warga yang mengetahui kebesaran tentang Mbah Maimun,
ya merasa seneng bahwa di sini itu ada napak tilasnya Mbak Maimun gitu. Mbak Maimun tahu kan Mbak Maimun ya, urut tak men urut Mbak Maimun Jubair, Pondok Sarang Rembang. Itu sejarah singkatnya bahwa Mbah Husein seorang ulama dari Madura yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Giri yang mengajarkan agama pertama kali di dusun pondok di Desa Mentaras. Itu ceritanya sekitar berapa tahun yang lalu? Kurang lebih tahun 1700-an. Tahun 1700-an. Terus lama banget ini. Tahun 1700. Wafatnya kapan Pak kira-kira? Nah, itu wafatnya sampai hari ini karena rentang waktunya terlalu lama sehingga pada waktu itu masyarakat kan masih apa ya, masih acuh lah dengan sejarah-sejarah ulama besar itu. Jadi pasti wafatnya beliau Mbah Husein ini kita belum bisa menelusuri. Apakah warga sekitar ini masih banyak yang mengunjungi makamnya beliau gitu? Oh, oke, makasih. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa seolah-olah ada aspek aspek keberuntungan dengan proses yang dilakukan oleh pemerintahan desa akhir-akhir ini dengan membangun makam Mbah Husein itu, seperti pembangunan yang dilakukan, kemudian ada penelusuran hubungan dengan Mbak Maimun tadi, sehingga alhamdulillah ada kegiatan-kegiatan rutin. Kita ada kegiatan-kegiatan rutin tiap Senin malam Selasa pagi kalau nggak salah, berarti Senin nomor malam Selasa pagi. Itu kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Mentaras, di samping ada kegiatan-kegiatan kecil dari beberapa desa tetangga seperti Desa Mojo, kemudian Desa Madu. Jadi pada prinsipnya kegiatan-kegiatan ataupun orang-orang yang kepingin mengunjungi makam Mbah Husein ini dari hari ke hari itu semakin ramai, semakin banyak. Itu situs makamnya masih dalam perkembangan apa udah selesai dibangun? Dalam perkembangan, namun sudah tercatat di Dinas Pariwisata. Masih berproses terus. Makam yang ada pendoponya itu ada dua, itu makamnya siapa? Makam Mbah Husein sama istrinya. Jadi ini nah ya, jadi lapo Mbah Husein kok sempat hilang dari sejarah peradaban Mentaras. Setelah Mbah Husein ini meninggal, itu ada anggapan atau persepsi bahwa makam Mbah Husein ini dianggap makam sepuh yang sakti. Lah, akhir ditafsiri karo masyarakat lho. Setiap kali ono opo yang jaluk merunung, terutama mohon maaf jaluk nomor gitu. Paling terkenal kan lho. Jadi runo jaluk nomor. Bisa ya, akhirnya jaluk nomor. Dan ternyata banyak yang terkabulkan. Gitu. Wong jaluk nomor, jaluk opo ini terkabulkan pun. Akhir persepsinya bahwa ada anggapan minor ataupun miring bahwa makam Mbah Husein ini makam kanggo njaluk hal-hal sing koyo ngono ku. Nah, itu di awal-awal. Sehingga masyarakat itu ada yang menanggapinya itu biasa, ada yang menanggapinya itu kemudian anti dengan hal-hal sing koyo ngono ku. Akhirnya cenderung ditinggalkan untuk Mbah Husein ini. Jadi ngeramut makam Mbah Husein baik dari perorangan ataupun pemerintahan itu cenderung ditinggalkan. Pada waktu itu banyak yang menceritakan bahwa tamu yang datang ke Mbah Husein itu dari Sidoarjo, dari Madura, bahkan paling terkenal di antara makam-makam yang ada di sekitar itu paling terkenal untuk Mbah Husein. Tapi dalam pengertian wong jaluk-jaluk ngono dhisik ya. Nah, akhirnya lambat laun itu tadi, akhirnya tingkat kesadaran masyarakat ini semakin tinggi. Kita berinisiasi dari pemerintahan desa, kemudian bangun makam itu mau. Nah, Kusali pernah ke situ kemarin itu, Kusali bilang Sidoarjo itu. Bahkan beliau berujar, "Kalau meramutkan makam iki karena termasuk salah satu ulama besar sing Loman, nanti ulama Loman, nanti Kiai Loman itu mbak aku nafsir Kiai Loman itu sekepian." Artinya begini, jadi ketika sampean punya tempat, punya hasrat, kemudian bersama keluarga, nah bisa rata-rata kan merunung. Nah itu biasanya ngono. Ini jenenge yo gak njaluk nanggone
Mbah Husain tetep jalur Gusti Allah, tapi rata-rata itu sebagai sarana biasanya ini karo wong-wong tong-tong sing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.